Ada apa ini? Kumpul-kumpul gini. Lihat nih Pak, anak kesayangan Bapak yang Bapak bangga-banggain ternyata hamil di luar nikah. Saras punya buktinya. Tenang Pak, kita nggak bisa pakai emosi di sini Pak. Sekarang tugas kita adalah minta pertanggungjawaban dari pacarnya Fani. Tenang kepala kamu. Ini aib keluarga, aib. Hah? Pak, Bapak harus temuin pecundang itu. Pak, jangan Pak, jangan Pak, jangan. Ini. Enggak. Kepalanya. Jangan Pak. Semuanya nggak bisa pakai emosi Pak. Lepasin. Minggir. Pak, Bapak. Pecundang. Kamu hamilin Fani kan? Ngaku nggak? Sabar. Apa? Sabar. Hah? Sini mau jagoan. Ayo masuk sini. Sabar Pak. Kamu ngaku. Pak jangan Pak. Pada kita bisa masuk penjara. Biarin. Sabar Pak. Biar bapak masuk penjara. Dia udah hamilin adik kamu. Hah? Malah lari kemana lu? Bapak. Mau lari kemana kamu pecundang? Pak sabar. Sabar. Dia hamilin adik kamu. Setelah kejadian itu, Bapak sekarang berjalan dengan tongkat, Mbak. Kakinya patah, cukup parah. Tapi alhamdulillahnya, Mbak, nyawanya masih bisa diselamatkan. Mbak Saras gak kebayang deh. Hari itu semuanya datang bertubi-tubi. Pasti momen yang sangat berat buat kamu. Berat sekali, Mbak Nadia. Apalagi waktu itu saya melihat Bapak bergelumuran darah. Saya gemetar, saya nggak bisa melihatnya, Mbak Nadia. Saya pikir itu adalah akhir dari hidupnya Mbak Nadia, tapi Tuhan sayang sama bapak saya. Dia dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Ya, walaupun sekarang berjalan dengan tongkat. Mbak Saras, tapi kan maaf ya saya harus menanyakan hal ini. Apa yang bapak kamu telah lakukan kepada kamu, kepada ibu kamu, dan kamu masih memilih untuk merawatnya? Rasanya campur aduk Mbak Nadia. Bapak memang orangnya pemarah, temperamen. Tapi ketika melihat dia mulai lemas begitu, saya sebagai anak gak tega, Mbak. Ya Mbak, luar biasa. Jadi akhirnya kamu dan ibu kamu merawat bapak kamu? Iya Mbak, saya dan ibu bergantian merawat bapak. Mungkin orang-orang pikir kami bodoh sih Mbak. Tapi saya tidak mau menjadi dendam. Saya nggak mau dendam saya tuh semakin memenuhi tubuh saya, Mbak. Saya nggak berpikir kamu bodoh, Mbak Saras. Menurut saya justru kamu dan ibu kamu itu adalah orang hebat. Dengan semua luka yang telah dilakukan oleh bapak kamu, kalian memilih untuk memaafkan. Tidak banyak orang loh Mbak yang sanggup melakukan hal itu. Saya nggak mau Mbak Nadia. Kalau seandainya nanti beliau pergi, saya malah menyesal. Sebagai anak saya tidak pernah berbakti. Makanya saya maafkan Mbak Nadia. Iya, pelan-pelan ya Pak ya. Tahan sebentar. Bapak capek, bukan badan capek, tapi hati Bapak yang capek. Bapak capek kenapa Pak? Selama ini yang Bapak lakukan ke kalian itu dosa. Bapak nggak pantas dipapah sama kalian. Harusnya Bapak itu dihukum, bukan dirawat. Kami semua merawat Bapak
Bukan karena lupa, tapi karena kami semua sayang sama Bapak. Yang penting sekarang Bapak bisa berubah ya. Gak ngulangin kayak kemarin lagi. Tiap malam Bapak mendengar kalian menangis. Bapak nggak bisa tidur. Bapak takut tidur. Bapak takut ketika tidur dosa-dosa Bapak hadir dalam mimpi Bapak. Kalau Bapak masih punya rasa takut, itu tandanya hati Bapak belum mati. Bapak masih pantas jadi ayah. Hati-hati. Saras, Iya, Pak. maafin Bapak. Seandainya waktu bisa diputar, Waktu emang nggak bisa diputar, Pak. Tapi kalau untuk niat baik, bisa dimulai hari ini. Aku gak mau kamu ada di sini, keluar. Aku gak mau. Aku benci. Fani, Kamu dari perut aku gak mau. Fani, astagfirullahaladzim, Fani, kenapa sayang? Kenapa, Fani? Mbak, Kenapa? Iya, kenapa? ya tinggalin aku, Mbak. Aku ini anaknya, dia kabur, Mbak. Dia kabur. Fani, udah nggak apa-apa. Kamu nggak usah loh nyakitin anak kamu sendiri kayak gini. Gak perlu, Fani. Di sini tuh masih ada Mbak, masih ada Ibu, masih ada Bapak di sini. Kamu nggak usah merasa sendiri di sini, ya oke? Kamu nggak boleh nyakitin diri kamu sendiri kayak gitu. Kasihan loh bayi yang ada di dalam perut kamu. Iya, kenapa? Ya udah, kamu nggak usah malu sekarang ya. Fani, anakku, jangan kamu pukulin diri kamu. Jangan kamu sakitin diri kamu, sayang. Itu anak kamu, cucu Bapak, darah daging Bapak. Maafin Bapak, Fan. Bapak gak jaga kalian. Maafin Bapak. Kamu nggak usah bingung lagi, kamu nggak usah sedih lagi ya. Kita semua ada di sini kok buat kamu. Ada aku, ada Ibu, ada Bapak. Kita bangun semuanya lagi ya, sama-sama bareng-bareng ya, sama bayi kamu juga ya. Udah nggak usah sedih lagi ya. Fan, semuanya Bapak yang tanggung. Kamu jangan menyerah. Kamu harus kuat, Fan. Jangan seperti Bapak, Fan.